Contoh ketiga 80 tambah 70. Kalau kita tukar jadinya 70 tambah 80 ya. Hasilnya pasti sama. Sebelah kiri 80 tambah 70 hasilnya 150. Sebelah kanan 70 tambah 80 sama dengan 150. Terbukti sama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 sifat yang kita bahas. Yang pertama adalah komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Bagaimana penjelasan dari masing-masing sifat ini? Kita akan bahas satu per satu ya. Kita akan mulai dari sifat yang pertama terlebih dahulu, yaitu komutatif. Apa itu sifat komutatif ya? Sifat komutatif itu adalah pertukaran. Jadi nama lainnya adalah pertukaran. Nah, biasanya komutatif ini berlaku pada 2 operasi hitung. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah perkalian. Namun kita bahas dari penjumlahan terlebih dahulu ya. Bentuk umumnya misalkan ada sebuah bilangan, kita misalkan A tambah B, maka ya hasilnya akan sama dengan B tambah A. Jadi komutatif itu artinya ditukar ya. Jadi posisi A yang awalnya di depan, sekarang posisinya A ada di belakang. Begitu juga dengan B yang awalnya itu berada di belakang, kemudian sekarang berada di depan. Apa maksudnya? Oke, kita akan berikan contoh. Misalkan negatif 3 tambah 5, itu berarti yang berperan sebagai A itu adalah negatif 3, kemudian yang berperan sebagai B adalah 5. Sehingga kalau dijadikan B plus A berarti ya 5 tambah negatif 3. Jadi ditukar. Kita akan buktikan bahwa A plus B sama dengan B plus A dengan cara kita menghitung ya. Contoh nomor 1 ini. Banyakan mana negatif sama positif? Ternyata banyakan positifnya, yaitu ada 5. Pasti hasilnya positif ya. Tinggal bilangannya kita kurangi. 5 kurangi 3, 2. Berarti hasilnya adalah 2 ya. Kemudian di sini ya sama 5 tambah negatif 3. Banyakan positifnya. Berarti hasilnya positif. Tinggal bilangannya kita kurangi. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, terbukti sama. Jadi sifat ini ya sudah kita buktikan. Contoh berikutnya misalkan 4 tambah 6, berarti yang berperan sebagai A adalah 4, yang berperan sebagai B adalah 6. Sehingga kalau kita buat B plus A berarti jadinya 6 tambah 4. Hasilnya pasti sama. Kita coba ya sebelah kiri, 4 tambah 6, 10. Yang sebelah kanan, 6 tambah 4 juga 10. Sama-sama ya. Jadi ini adalah keunikan dari sifat komutatif karena dia ditukar hasilnya pasti sama. Contoh ketiga 80 tambah 70. Kalau kita tukar jadinya 70 tambah 80 ya. Hasilnya pasti sama. Sebelah kiri 80 tambah 70 hasilnya 150. Sebelah kanan 70 tambah 80 sama dengan 150. Terbukti sama. Misalkan yang lebih besar 523 tambah 177. Kalau ditukar jadinya 177 lebih dulu, kemudian ditambah 523 ya. Hasilnya pasti sama. Sebelah kiri hasilnya 700, sebelah kanan juga 700. Nah, ini adalah pembuktian sifat komutatif pada penjumlahan ya. Agar teman-teman bisa memahami ya cara menukarnya, di sini ada 10 soal yang akan kita bahas bersama ya. Istilah titik-titik di bawah ini menggunakan sifat komutatif. Nomor 1, 7 tambah 2 berarti titik-titik tambah 7. Nah, kita isi titik-titik ini. 7 tambah 2, berarti ini A, ini B. Nah, sekarang kita jadikan B tambah A. A-nya sudah ada, berarti B-nya yang belum. Berarti 2 yang kita tulis di sini. Nah, namanya ditukar ya. Negatif 4 tambah 8. Di sini sudah ada negatif 4, berarti yang belum ada 8. 6 tambah negatif 5. Di sini sudah ada negatif 5, berarti yang belum ada 6. Negatif 2 tambah 9. Di sini sudah ada 9. Berarti di sini yang belum ada negatif 2. 12 tambah 5. Yang belum ada di sini siapa? 5. Karena 12-nya sudah ada. Nomor 6. 11 tambah titik-titik sama dengan 3 tambah 11. Nah, di sini 11 sama 11 sudah ditulis 2 kali. Berarti yang belum tertulis adalah yang 3. Berarti di sini 3. Nah,
Titik-titik tambah 20 sama dengan 20 tambah negatif 6. Berarti yang belum tertulis adalah negatif 6. Titik-titik tambah 13 ditambah titik-titik tambah 5. Nah, berarti di sini ya kita punya dua titik-titik yang harus diisi ya. Berarti satunya diisi 5, ya, satunya diisi 13. Bukan 13 di sini, 5 di sini ya, kebalik ya. Jadi ini menerapkan sifat komutatif. 5 yang awalnya di depan pindah ke belakang. 13 yang awalnya di belakang pindah ke depan sekarang. Lanjut teman-teman sekalian, negatif 7 sudah tertulis di sebelah kiri, berarti kita akan pindah ke sini jadinya negatif 7. 4 sudah tertulis di depan, berarti di belakang juga 4. Nah, ini namanya pertukaran ya. 19 tambah titik-titik sama dengan 10 tambah titik-titik. 19 sudah tertulis di depan, berarti kita letakkan di belakang. 10 sudah tertulis di depannya 19, berarti sekarang kita letakkan di belakangnya 19. Nah, ini cara mengisi titik-titik menggunakan sifat komutatif. Kalau seandainya ingin dibuktikan, boleh. 7 tambah 2, 9. Apakah sama dengan 2 tambah 7? Ternyata sama. Ya, ini adalah skema dasar untuk sifat komutatif pada penjumlahan. Agar teman-teman semakin bisa, ya, di sini ada latihan soal ya, sebanyak 10. Jadi teman-teman bisa mengisi titik-titik ini menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Selanjutnya kita masuk ke sifat komutatif untuk perkalian. Bentuk umumnya adalah A kali B sama dengan B kali A. Tinggal ditukar tempat ya. Apakah pernyataan ini benar? Kita buktikan melalui contoh soal ya. 4 kali 2 apakah sama kalau seandainya 2 kali 4? Kita lihat ya, 4 kali 2, 8, 2 kali 4 juga 8. Berarti sama. 10 kali 5 kalau kita tukar 5 kali 10. Apakah sama hasilnya? Kita lihat 10 kali 5, 50. 5 kali 10 juga 50. Ternyata sama. Negatif 6 kali 3 kalau kita tukar 3 kali negatif 6. Ya. Negatif 6 kali 3 negatif 18. 3 kali negatif 6 negatif 18, berarti sama. Negatif 9 kali 3, kalau kita tukar 3 kali negatif 9. Ya. Negatif 9 kali 3 berarti negatif 27. 3 kali negatif 9 juga negatif 27. Ternyata sama. Berarti sifat komutatif pada perkalian ini sudah kita buktikan benar. Agar teman-teman bisa memahami dengan baik, mari kita isi bersama-sama 10 contoh soal yang kita sudah siapkan ya. Tinggal ditukar saja ya. A kali B, B kali A. Berarti ini posisi sebagai A, ini posisinya sebagai B. Sehingga di sini B kali A. A-nya sudah ada, yang belum ada adalah B-nya. Berarti kita isi 3. Negatif 5 kali 5. 5 sudah ada, berarti yang belum negatif 5. 10 kali negatif 4. Negatif 4 sudah ada, yang belum ada 10. Negatif 7 kali negatif 6. Yang belum ada negatif 6. Negatif 7 sudah ada. Ya. 20 kali berapa? Biar jadi ya 8 kali 20. Ya, ternyata tinggal kita isi yang belum ada, yaitu 8. Yang belum ada 7, ngambil dari sini ya. Yang belum ada, nah ini hati-hati ya di sini. 4 posisinya kan di belakang ya, berarti kita letakkan di depan. 9 posisi di belakang, berarti kita letakkan di depan. Ya, di sini sudah lengkap 15 kali 8. Berarti di sini berapa kali 15? Ngambil yang ini ya, 8. Negatif 3 kali berapa? Ya, ternyata kali 4. 4 kali negatif 3. 25 kali 12. 12 kali 25. Tinggal ditukar saja. Bagi teman-teman yang ingin mencoba menerapkan sifat komutatif perkalian ini, di sini ada latihan soal sebanyak 10 soal. Jadi teman-teman bisa mengisi titik-titik ini dengan bilangan sesuai dengan sifat A kali B sama dengan B kali A. Silakan mencoba di rumah masing-masing ya. Kita lanjut ya, pembahasan intinya bahwa komutatif ini ya hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sedangkan komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Kenapa? Oke, kita jelaskan melalui sebuah contoh soal ya. 5 dikurang 2, kalau kita tukar 2 kurang 5. Apakah nanti hasilnya sama? Kita lihat ya. 5 dikurangi 2, 3. 2 dikurangi 5, negatif 3. Tidak sama ya. 3 dengan negatif 3. Makanya di sini dikatakan tidak berlaku pada pengurangan. Begitu juga dengan pembagian. Misalkan saya punya ya 10 dibagi 2 ya, dengan 2 dibagi 10. 10 dibagi 2, 5. 2 dibagi 10 itu 1/5. 5 dengan 1/5 tidak sama. Makanya di sini dikatakan tidak berlaku untuk pembagiannya. Jadi hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian teman-teman sekalian.
Kita masuk ke sifat yang kedua, asosiatif. Apa itu asosiatif? Sifat asosiatif ini adalah pengelompokan. Jadi dikelompokkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ya, bentuk umumnya A tambah B dikelompokkan dengan cara diberi tanda kurung, kemudian hasilnya nanti setelah ditambahkan baru ditambah C. Apakah nanti sama dengan A, ya, suatu bilangan yang dibiarkan terlebih dahulu, kemudian B dan C dikelompokkan untuk dikerjakan terlebih dahulu baru ditambahkan A. Untuk membuktikannya kita perlu contoh soal. Ya, 1 tambah 3 kita kelompokkan dulu, nanti hasilnya tambah 2. Apakah sama dengan 3 tambah 2 kita kelompokkan dulu, kemudian hasilnya ditambah 1. Kita lihat 1 tambah 3, 4, kemudian tambah 2 kita tulis lagi. 1 kita turunkan, 3 tambah 2, 5 berarti tambah 5. Yang sebelah kiri hasilnya 6, sebelah kanan juga 6. Ternyata benar. Contoh kedua, ya 5 dan 4 dikelompokkan, kemudian hasilnya nanti ditambah 3. Kemudian apakah sama dengan 4 dan 3 dikelompokkan, kemudian hasilnya ditambah 5. Kita lihat 5 tambah 4, 9, kemudian tambah 3, turunkan. 5 kita turunkan, 4 tambah 3, sama dengan 7, berarti tambah 7. 9 tambah 3, 12, 5 tambah 7, 12. Berarti sifat asosiatif penjumlahan ini terbukti benar. Agar teman-teman bisa terbiasa untuk mengelompokkan ya dan mengisi bilangan yang belum lengkap pada 10 soal ini, mari kita bahas bersama-sama ya. Kita lihat ya, jadi tinggal diisi bilangan yang belum lengkap gitu saja ya. 7 tambah 10 ya kita kelompokkan kemudian tambah 20. Yang dikelompokkan sekarang 10 sama 20, berarti yang belum tertulis 7. Jadi kita mengisi bilangan yang kosong ya, karena di sini sudah dikelompokkan ya. Negatif 2, 8, 3. Negatif 2 berarti di sini 8. 15, 5, 9. 15, 5 berarti 9. Negatif 4, negatif 1 berarti di sini negatif 4. Ya, negatif 1 sudah ada, kemudian yang belakang 6. 22 berarti di sini juga 22. 5 di tengah berarti 5 posisinya juga di tengah. 3, 6 berarti di sini 3, 6, kemudian 8 terakhir berarti 8 terakhir. Ya, di sini 1 di depan berarti kita isi 1, 4 di tengah berarti 4 kita letakkan di sini. Yang sini belum lengkap berarti yang di sini 6 berarti di depan, 8 di tengah, kemudian 5 di belakang. Kita lengkapi di sini. Negatif 3 titik-titik 2. Ya, berarti di sini kita isi negatif 3. 1 kita letakkan di tengah, 2 kita letakkan di belakang. 16 di depan berarti ini 16, 7 di tengah 7. Yang terakhir adalah 9, berarti kita tulis 9. Jadi ini adalah soal untuk mengisi bilangan yang belum lengkap ya. Di sini pengelompokannya ya sudah sesuai dengan sifat yang kita bahas tadi. Agar teman-teman terbiasa, silakan ada 10 soal ya yang bisa Anda kerjakan di rumah menggunakan sifat ya asosiatif. Selanjutnya kita bahas sifat asosiatif pada perkalian. Ingat ya teman-teman sekalian, ini perkalian ya, tadi penjumlahan. Kita buktikan sifat yang tertulis ini ya dengan sebuah contoh soal. 2 kali 5 kita kelompokkan dulu, kemudian hasilnya nanti kali 3. Kemudian kalau seandainya pengelompokannya lain, apakah nanti sama hasilnya? Kita buktikan ya. 2 kali 5, 10, kemudian kali 3 kita tulis lagi. 2 kita turunkan, 5 kali 3, 15. Sebelah kiri 10 kali 3, 30. Sebelah kanan 2 kali 15, 30. Ya. Kemudian contoh kedua, 10 kali 3 kali 5. Ya. Kalau seandainya yang dikelompokkan itu berbeda, apakah nanti hasilnya sama? Kita lihat ya. 10 kali 3, 30. Kali 5 kita tulis lagi. 10 kita turunkan, 3 kali 5, 15. 30 kali 5, 150. 10 kali 15, 150. Kedua-duanya benar ya. Contoh soal yang kita bahas, berarti rumus ini terbukti benar ya. Yaitu sifat asosiatif perkalian. Contoh berikutnya, 10 kali 2, ya kita kelompokkan dulu apakah nanti hasilnya sama dengan ya kalau seandainya yang dikelompokkan adalah 2 kali 4 terlebih dahulu ya. 2 kali 4 teman-teman sekalian ya. 10 kali 2, 20 kali 4 ya, karena diturunkan. 10 kita tulis dulu, 2 kali 4 sama dengan 8 ya. 20 kali 4 80. 10 kali 8 juga 80. Terbukti benar. 6 kali 2 kita kelompokkan ya. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Akan sama nggak kalau seandainya yang dikelompokkan itu 2 kali 4 terlebih dahulu? Kita lihat ya.
6 kali 2, 12 kali 4. 6 kita tulis. Ya. 2 kali 4, 8. 12 kali 4, 48. 6 kali 8, 48. Berarti sama ya. Setelah Anda memahami konsep sifat asosiatif pada perkalian, di sini ada 10 soal yang bisa Anda kerjakan. Jadi misalkan ya, di sini ya, 4 kali berapa, ya, kemudian dikali 2 sama dengan titik-titik kali 6 kali 2. Jadi tinggal melengkapi saja ya. Berarti yang belum ada di sini 6. Ya, kemudian yang di sini belum ada 4, ya, dan seterusnya. Anda bisa mencobanya di rumah untuk nomor 2 sampai 10. Sifat ketiga distributif, yaitu sifat penyebaran. Jadi biasanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan ya, teman-teman sekalian ya. Kita buktikan untuk contoh soal, misalkan 2 kali ya 3 tambah 4. Kemudian jadinya, ya ingat ya, di sini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Operasinya tambah ya, menjadi A kali B. Berarti di sini A kali B. Sehingga kemudian yang di sini A kali C. A-nya 2, C-nya 4. Berarti 2 kali 4 ya. Kita buktikan apakah sama atau tidak. 2 kita turunkan terlebih dahulu. 3 tambah 4, 7. Berarti 2 kali 7. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Berarti 6 tambah 8. Sebelah kiri 2 kali 7, 14. Sebelah kanan hasilnya adalah 14 juga. Berarti sama. Sehingga sifat ini terbukti. Begitu juga dengan perkalian dan pengurangan ya. Misalnya soal ini 5 kali buka kurung 4 kurang 3. Ini sebagai A, 4 sebagai B, 3 sebagai C. Jadinya A kali B berarti 5 kali 4. Dikurangi dengan A kali C berarti 5 kali 3. Kita buktikan sebelah kiri, 5 kita turunkan, 4 kali, kurangi 3 sama dengan 1. 5 kali 4, 20. Dikurangi dengan 5 kali 3, berarti dikurangi 15. Sebelah kiri, 5 kali 1, 5. 20 kurangi 15, 5. Berarti sudah terbukti, sehingga sifat ini juga benar. Oke, kita coba untuk contoh yang lainnya dalam pengurangan ya. Berarti Anda harus melihat sifat ini ya. Ini sebagai A, B, C. Ya. Sama kan ya di sini A, B, C. Jadinya apa? A kali B berarti 4 kali 5 ya. Dikurangi A kali C berarti 4 kali 2. Kita lihat hasilnya sama atau tidak ya. 4 kali 5 dikurangi 2, 3. 4 kali 5, 20. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 20 dikurangi 8, 12. Terbukti lagi. Contoh berikutnya, 8 kali 10 kurang 7 ya. Berarti di sini A, ini B, ini C. Sehingga kalau kita ubah jadi ini, A kali B. Berarti 8 kali 10. Dikurang dengan A kali C. Berarti 8 kali 7. Sebelah kiri, 8 kita turunkan terlebih dahulu. 10 kurangi 7, 3. Yang sebelah kanan 8 kali 10 80, 8 kali 7 56. 8 kali 3 24, 80 dikurangi 80 dikurangi 56 sama dengan 24. Sama terbukti. Agar teman-teman bisa lebih kreatif, di sini saya bantu untuk 5 soal ya, dikerjakan dengan sifat distributif ya, baik perkalian dengan penjumlahan maupun perkalian dengan pengurangan. Tinggal dilengkapi ya, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, tinggal dilengkapi ya. Berarti A kali B, kemudian A kali C, dan seterusnya sampai 5 soal. Hati-hati di sini operasi hitungnya ya, ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi harus teliti. Baik teman-teman sekalian, itu saja video pada pembahasan kali ini tentang sifat-sifat bilangan bulat. Semoga bisa membantu pemahaman Anda untuk memahami materi yang ada di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel ini. Nikmati dan nantikan video-video yang akan kita buat edisi berikutnya. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.